rekan-rekan mahasiswa semuanya, jadi kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Ada 3 subpokok bahasan. Yang pertama kita membahas tentang fenomena sosial kontemporer, tentu yang terkait dengan struktur sosial. Nanti kita minta ada kelompok-kelompok di kelas ini yang presentasi dan ada pembahas, ya. Kemudian pada subpokok bahasan yang kedua kita masuk, saya akan menjelaskan bagaimana struktur sosial sebagai alat untuk memotret masyarakat. Ada 2 informasi yang saya akan sampaikan kepada Anda, mari kita diskusikan nanti. Pertama mengenai definisi struktur sosial, kemudian yang kedua tentang dinamika struktur sosial. Kemudian yang ketiga kita melihat bagaimana nanti konsekuensi struktur sosial bagi kehidupan manusia. Suatu refleksi, kita nonton bersama, ada video singkat bagaimana persoalan rasis yang terjadi di Amerika Serikat. Itu subpokok bahasan yang kita perkuliahkan selama 100 menit ke depan, ya. Oleh karena itu, untuk pertama, mari kita dengarkan tugas kelompok yang sudah dibuat oleh 14 kelompok dalam kelas SS06 ini. Ya, silakan nanti dipresentasikan. Pertama-tama saya mengajukan secara partisipatif dulu. Ada kelompok yang mau mempresentasikan hasilnya? Silakan. Sebelum saya tunjuk, kalau ada yang mau tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan dari kelompok 1 sampai kelompok 14. Apakah ada? Halo? Oke. Kalau tidak ada, saya akan meminta nanti ada 2 kelompok yang akan mempresentasikan, kemudian juga nanti ada 2 kelompok yang saya minta untuk membahas, ya. Kemudian nanti kita buka diskusi dengan teman-teman. Sesi pertama karena tidak ada yang mau mempresentasikan, terpaksa saya mencoba menunjuk kelompok mana yang akan presentasi. Oke, yang pertama saya minta bisa kelompok 2. Halo kelompok 2. Pembahasnya nanti dari kelompok di kelompok 2, pembahasnya nanti saya minta dari kelompok 8, ya. Oke. Saya persilakan kelompok 2. Halo. Kelompok 2. Kelompok 2 ini ada Muhammad Labik Alfari, ada Atar Hagan Afandi, ada Abel Zaki Zufar, Aulilah Anggraini, Fida Aulia Kiras, Salma Husnul Fakira, Audrey Aulia Masita Dewi, dan Nadia Desti Fitriani. Silakan kelompok 2. Pembahasnya tadi kelompok 8, ya. Kelompok 8, pembahasnya kelompok 8 itu terdiri dari Pubus Al-Baqi, Kalama Ridho Madansyah, Zaidan Fahmi Abdurrashid, Khusus Khotimah, Salsabila Sarifah Mufida, Wahyu Eka Martania, dan Nadia Azara Prabawati. Oke, silakan kelompok 2. Siapa ketua kelompoknya, kelompok 2? Silakan kelompok 2. Halo, kelompok 2. Iya, Pak. Ini Ya. yang share screen dari kami atau dari... Silakan dari Anda saja yang share screen. Siapa ini? Nadia? Iya, saya Nadia, Pak. Oke. Silakan Nadia. Anda share screen. Ini kelompok 2 yang akan mempresentasikan, nanti ada pembahasnya, kemudian kita buka diskusi, kemudian kita lanjutkan nanti kelompok yang lain. Oke, bisa dibesarkan Nadia? Di view, ya klik. Wah, bagus sekali.
Silakan. Sudah terlihat ya Pak? Sudah, silakan. Izin bertanya Pak, ini nanti presentasinya perwakilan salah satu atau kami semua yang mempresentasikan ya? Seorang saja, satu orang saja, perwakilan saja. Mewakili kelompoknya ya, satu orang saja. Tapi nanti dalam tanya jawab silakan yang lain ikut, anggota kelompok yang lain ikut menjawab atau merespon. Silakan Nadia. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pekerjaan kami dari tugas terstruktur 1. Tipe struktur sosial pada bacaan pengantar materi kuliah yang kami temukan yaitu ada ketiga struktur sosial yang disebutkan. Yang pertama ada struktur sosial normatif atau institusional, di mana yang merupakan meliputi aturan-aturan formal dan informal atau norma sosial yang ada di masyarakat, termasuk norma tentang peranan setiap status sosial yang mempengaruhi tindakan anggota masyarakat. Pada naskah dari cerita IPAH yang mengikuti PNM, di sana terdapat struktur sosial normatif, di mana di organisasi tersebut terdapat aturan seperti sistem tanggung renteng, di mana dengan sistem tanggung renteng itu IPAH mendapatkan kesulitan karena sebagai anggota yang rajin yang bayar dia merasa keberatan, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari organisasi PNM tersebut. Kemudian juga terdapat penjelasan dari Presiden Aspek, di mana terdapat kalimat yang menyatakan bahwa pemerintah hanya menyalurkan bantuan kepada usaha ultramikro yang tercatat. Dari pernyataan tersebut terdapat di pemerintah yang mana hanya menyalurkan bantuan kepada usaha yang tercatat. Jadi penjelasan tersebut termasuk peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan termasuk dari struktur sosial normatif atau institusional. Kemudian yang kedua yaitu struktur sosial interaksi atau figurasional, yaitu relasi aktual antara para pelaku sosial pada waktu dan tempat tertentu. Status dan peran sosial di sini sangat penting. Dari cerita pada naskah perkuliahan dibuktikan dengan kisah Sini yang meminjam modal dari bank keliling. Sini berperan sebagai peminjam dan bank keliling sebagai penyedia modal, sehingga terdapat status yang jelas dari kedua aktor sosial. Suaranya terputus Nadia. Halo? Ya Pak, sebentar nggak kelihatan PPT-nya. Silakan dilanjutkan. Yang ketiga yaitu struktur sosial distribusional, yaitu penggolongan masyarakat berbasiskan ciri-ciri sosial tertentu seperti sikap, pendapatan, peluang mobilitas, dan sebagainya. Contoh dari struktur distribusional yaitu stratifikasi sosial, di mana pada naskah perkuliahan itu pada bacaan hubungan antara seluruh pelaku usaha ultramikro dengan pemerintah itu menunjukkan adanya stratifikasi sosial baik dari segi pendapatan, jabatan, dan pendidikan. Kemudian keragaman bangsa Indonesia dengan menggunakan konsep struktur distribusional seperti yang diuraikan oleh Peter Blau. Keragaman bangsa Indonesia berkaitan dengan konsep struktur distribusional yang dikemukakan oleh Peter Blau, di mana terdapat perbedaan yang mendasar antara dua jenis bentuk pertukaran, yaitu dunia makro dan mikro, yang merujuk pada distribusi penduduk ke dalam posisi-posisi sosial yang berbeda, yang merefleksikan dan mempengaruhi relasi orang satu dengan yang lainnya. Sehingga masyarakat terdiri dari beberapa lapisan atau stratifikasi sosial. Dalam masyarakat luas, ketiadaan interaksi sosial secara langsung antara anggota-anggota asosiasi menyebabkan harus dibuatnya sebuah sarana atau mekanisme yang menengahi interaksi mereka. Sama halnya dengan Indonesia yang masyarakat terbagi dalam beberapa kelompok berdasarkan etnis, agama, atau yang lain sebagainya.
Oleh karena itu, dibuatlah norma-norma yang berlaku sebagai alat tukar yang menggantikan pertukaran secara tidak langsung menjadi pertukaran langsung untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Risiko dari keragaman tersebut bagi integrasi sosial bangsa Indonesia dan cara mengatasinya. Risikonya yaitu adanya perpecahan baik golongan atau kelompok. Cara mengatasinya yaitu dengan adanya ketegasan, yaitu berupa norma yang dapat diterapkan, anti toleran dan radikal yang dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia dan memecah belah rakyatnya harus ditindak tegas. Selain usaha pemerintah, kita juga harus memulai mewujudkan dan melestarikan integrasi nasional dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Integrasi fungsional dapat menjadi solusi bagi keanekaragaman di Indonesia. Integrasi fungsional adalah bentuk integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. Struktur sosial vertikal yang ada dalam usaha penangkapan ikan dan implikasinya bagi masyarakat kelas bawah. Pergerakan struktur sosial ke atas terjadi bila nelayan pemilik kapal sukses melakukan pemupukan modal sehingga mampu beroperasi secara independen, atau nelayan pekerja mampu membeli kapal atau alat produksi lainnya. Pergerakan struktur sosial ke bawah terjadi ketika penggawa atau nelayan pemilik kapal menderita kerugian usaha, sehingga kehilangan asetnya dalam jumlah yang besar, atau tidak memiliki aset sehingga harus bergantung kepada orang lain untuk memberi pekerjaan. Dampak yang terjadi pada struktur kelas bawah adalah mereka tidak mampu untuk menghasilkan atau mencari keuntungan tanpa bantuan orang lain, sehingga mereka akan tergiur dengan agen pengrekrut buruh yang bahkan tidak terpercaya. Banyak dari mereka pun akhirnya bekerja tidak sesuai dengan hak dan akhirnya dirugikan. Baik, sekian dari hasil pekerjaan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nadia sudah mewakili kelompok 2 mempresentasikan hasilnya ya dari analisis tentang bagaimana struktur sosial digunakan sebagai alat untuk memotret masyarakat. Silakan kepada kelompok 8 untuk membahas atau Anda punya kelompok 8 punya pandangan-pandangan yang berbeda dari kelompok 2. Saya persilakan kelompok 8. Bisa di share screen-nya ditutup ya Mbak Nadia. Baik, Pak. Silakan kelompok 8. Ada Pubus Al-Baki, Kalama Ridho Madiansyah, Zaidan Fahmi, Kusnul Khotimah, Salsabila, Wahyu Eka Martania, Nadia Azhara, silakan. Baik Pak. Ya. Saya dari perwakilan kelompok 8. Kalama ya? Iya Pak. Kalama, silakan Kalama. Ingin bertanya Pak mengenai itu tadi. Bertanya kepada kelompok 2. Iya, kelompok 2. Ini Anda diminta membahas dan bertanya boleh. Ya, membahas dulu. Apakah pandangan yang digambarkan oleh kelompok 2 menurut pandangan kelompok Anda seperti apa? Apakah ada persamaan, perbedaan? Itu kalau kita berkomentar ya, kita lihat penjelasan orang lain. Silakan, Kalama. Kalau dari tadi yang dipaparkan oleh kelompok 2 ada kemiripan antar ini apa presentasinya dari hasil diskusi kelompok kami. Seperti tadi faktor-faktor yang struktur sosial yang ada dalam bacaan gitu, normatif, distribusional, dan interaktif. Jadi saya rasa hampir mirip gitu Pak. Apa pertanyaan Anda kepada kelompok 2? Tadi kan mau bertanya katanya. Silakan. Ya, pertanyaan saya, pandangan kelompok 2 nih terhadap bantuan sosial yang ada dalam bacaan Mimpi Sederhana untuk Berdaya itu kan ada bantuan sosial berupa 2,4 juta ya. Nah itu saya pernah baca juga bahwa itu tuh daftar dulu di masing-masing situs kota kan gitu, kita ngisi data, ada usahanya. Nah tapi ada yang menyalahgunakan hal tersebut Pak, kayak dengan kondisi sosialnya mereka ngisi data itu, terus udah dapat uangnya nih, malah digunakan untuk hal lain, untuk jajan, untuk beli-beli apa gitu, bukan untuk modal usaha.
Jadi gimana pandangan kelompok 2 nih terhadap hal itu? Apakah pemerintah memantau setelah pemerintah memberikan bantuan tersebut, dan apa sih yang menyebabkan penyalahgunaan itu, Pak, bantuan sosial tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, silakan Nadia dan kawan-kawan dari kelompok 2 merespon pertanyaan Kalamarido, pembahasan dari Kalamarido dari kelompok 8. Silakan Nadia. Silakan teman-teman dari kelompok 2. Baik Bapak, saya Audrey dari kelompok 2 untuk izin menjawab. Ya, silakan Audrey. Pandangan saya atau kami dari kelompok 2 mengenai hal tersebut memang itu sangat disayangkan. Nah, caranya itu bagaimana? Tetap seperti yang sudah dijelaskan di PPT, yaitu adanya norma-norma atau ketegasan dari pemerintah yang pertama. Yang kedua, juga adanya pengaturan data atau pengecekan data ulang, Bapak. Jadinya data yang masuk itu tetap harus dicek ulang lagi. Jadi jangan dibiarkan. Itu yang kedua, Bapak. Yang ketiga, harusnya adanya sosialisasi. Jadi sosialisasi ini supaya bisa mengingatkan masyarakat bagi yang mampu jangan merasa tidak mampu karena adanya uang bantuan itu, Bapak. Mungkin lebih banyak sosialisasi juga. Itu, Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pikir jawaban yang ketiga tadi dari Audrey itu relevan dengan struktur sosial ya. Bagaimana sosialisasi itu dilakukan. Oke, dari kelompok 8 masih ada Kalama, Rido, dan teman-teman yang lain yang akan dibahas untuk kelompok 2. Tolong dijawab Kalama, Rido, dan kawan-kawan. Oh ya. Ada komentar lagi? Silakan. Baik, terima kasih Audrey atas jawabannya. Kalau dari saya rasa juga itu sih perlunya sosialisasi lagi dan kesadaran antar masyarakat dalam ya ini Pak, sosial kan lagi keadaan begini. Ya. Teman-teman yang lain dari kelompok 8 ada komentar, silakan. Ya, bagi teman-teman yang lain kelompok 8 kalau ada komentar boleh Bang. Silakan kelompok 8. Oke. Kalau tidak ada, saya buka pada teman-teman yang lain di kelas SS06 ini. Bagaimana komentar Anda terhadap apa tadi yang dipaparkan oleh kelompok 2 dan dibahas oleh kelompok 8? Silakan, siapa yang mau komentar? Kita belajar, jangan takut salah, biasa gitu ya. Silakan. Permisi Pak, nama saya Abednego Victor, Bapak. Oke, Abednego Victor ya? Ya. Kelompok berapa? Abednego ada kelompok berapa? Saya dari kelompok 12, Bapak. 12 ya. Posisi Anda di mana, Abednego? Saya sedang berada di Tangerang, Bapak. Oh, Tangerang. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya mengenai bantuan sosial yang dibahas dari kelompok sebelumnya. Katanya itu kan yang tidak mampu. Itu bagaimana mengukur ketidakmampuan gitu kan? Jadi kan tidak mampu itu kan relatif gitu. Bagaimana mungkin kita atau pemerintah tuh mengukur ketidakmampuan seseorang agar mungkin dapat diberikan bantuan. Saya mungkin agak kesulitan untuk memahami di situnya. Ingin tahu gitu. Ya. Terima kasih. Ya kan kelompok ini tadi kan yang mengangkat soal bantuan ini kan kelompok 8 ya. Ya, kelompok 8 tadi ya. Silakan dari kelompok 2 dan kelompok 8 ada respon terhadap pernyataan Abednego Victor. Silakan kelompok 2 dan kelompok 8. Silakan. Kelompok 2 dan kelompok
8, ada komentar, ada respon dari pernyataan Abednego tadi? Saya boleh, Bapak? Audrey lagi? Iya, izin menjawab. Ya, silakan Audrey. Ini sepengetahuan saya, Abed. Jadi kalau mengkategorikan tidak mampu itu, keluarga itu tidak mampu, itu dari ini ada surat tidak mampu dari kelurahan. Sepertinya seperti itu. Jadi dari RT, RW baru kelurahan. Jadi mengajukan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya untuk mendapat surat itu dari RT terlebih dahulu baru RW. Jadi RT-nya ini pasti tahu bahwa itu tidak mampu, itu keluarga tidak mampu atau bukan dari pekerjaan dan jumlah rata-rata penghasilan per bulannya serta dibagi anggota keluarga. Nanti jika RT kan pasti sudah mengetahui karena itu kan lingkup kecil. Baru kalau RT menyetujui, baru ke RW, baru kelurahan. Nanti di situ ada dapat surat keterangan tidak mampu. Nah, itu bisa diajukan dengan cara seperti itu. Jadi mengkategorikannya bisa dari jumlah penghasilan dan itu bisa diketahui dari RT-nya itu karena kan pasti RT tahu kehidupan sehari-hari kita seperti apa dan di lingkungan masyarakat rumah, komplek rumah itu seperti apa. Itu yang saya ketahui seperti itu. Terima kasih. Audrey, kalau surat keterangan itu dari RT, menurut Anda pernyataan itu termasuk kategori struktur sosial yang mana ya? Apakah tadi dari ketiga tipe tadi yang mana ya kira-kira menurut Audrey? Silakan Audrey. Halo Audrey. Bagaimana? Ya Bapak. Tadi yang Anda jelaskan, kan ada surat keterangan. Abednego kan bertanya, Anda menyatakan sumber-sumbernya dari RT dan sebagainya. Kalau surat itu tadi, itu kan menyatakan posisi orang ya. Nah, dia itu termasuk kalau dalam struktur sebagai lensa masuk tipe yang mana ya dia? Itu struktur sosial yang ini Pak, kategori menengah ke bawah. Kalau menurut saya seperti itu ya. Bapak. Kalau kita lihat di dalam kan ada tipe-tipe struktur sosial. Ada yang normatif, ada yang interaktif, ada yang distribusional. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan surat tadi itu masuk yang mana ya? Kalau menurut Audrey? Halo Audrey? Kalau iya Bapak. Ya, masuk yang mana ya menurut Audrey? Kalau menurut saya ini distribusional Bapak. Karena itu menandakan status. Status ya. Atau stratifikasi. Iya, dia Bapak. Menunjukkan status ya. Jadi menunjukkan status dan peranan orang ya dia itu ya. Surat itu kan menunjukkan status. Iya Bapak. Silakan Abednego, ada komentar atas pernyataan Audrey, Abed? Ya Bapak. Ya, dari sini saya sudah paham Pak. Bagaimana pemerintah membedakan yang tidak mampu dan mampu. Tapi saya terkadang berpikir apakah dengan cara itu efektif gitu Pak. Maksudnya kan untuk membuat surat kan mungkin masyarakat mampu juga ada yang kurang tahu cara menulis surat dan lain-lain gitu Pak. Dan nah itu memang Abed ya, peranan komunitasnya menjadi penting. Apakah tempat tinggal, satuan RT kan saling kenal kan. Nah, informasi-informasi seperti itu menjadi sangat penting. Nah kalau saya bertanya kepada Abed nih, kalau Abed ya tadi orang bertanya posisi statusnya seperti apa. Abed ini posisinya statusnya di mana nih? Kalau dari stratifikasi dia atas, menengah atau bawah Abed ini? Saya berpikir saya di bawah Bapak. Lapisan menengah, lapisan bawah atau lapisan atas Anda datangnya? Lapisan bawah Bapak. Oh, bawah ya. Oke, baik. Ada yang lain selain Abed? Silakan. Izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Muhammad Ilmi Pak. Ilmi, silakan Muhammad Ilmi dari kelompok berapa? Dari kelompok 11 Pak. Kelompok 11, silakan Muhammad Ilmi. Oke, sebenarnya saya ingin... Ini Anda kalau berkomentar kepada kelompok mana nih? Kan ada dua, ada yang mempresentasikan, ada yang membahas ya. Silakan. Yang mempresentasikan Pak, kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Oke.
Siap kelompok 2, ya. Sebenarnya saya ingin bertanya bagaimana pendapat teman-teman bahwa kan pada di literatur di nomor 3 kan disebutkan bahwa PTMTB itu belum mengurus perizinan apapun. Nah, apakah ini bukannya PR merah kepada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan atas berdirinya sebuah perusahaan tanpa membuat perizinan mendirikan badan hukum gitu? Karena dia sebuah perusahaan besar yang ada di Kota Tegal seperti itu, dia memanfaatkan tenaga kerja yang tidak tahu tentang apa-apa dan melanggar hak asasi manusia gitu dan kode etis para pekerja seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Hilmi. Silakan kelompok 2. Nadia dan Audrey dan teman-teman yang lain punya komentar merespon pandangan Muhammad Hilmi. Silakan kelompok 2. Bagaimana Nadia dan Audrey yang dari kelompok 2? Ada teman-teman lain dari kelompok 2 yang ingin merespon? Maaf, Bapak, boleh diulang? Apakah boleh diulang pertanyaannya? Hilmi, coba ulang sama Hilmi. Oke, sebenarnya saya cuma mau bertanya pendapat nih dari teman-teman. Karena kan dia mendirikan Mandiri Tunggal Bahari itu kan mendirikan sebuah perusahaan tanpa mengurus perizinan. Apakah ini bukan PR merah dari kementerian, PR merah atau maksudnya pukulan kepada Kementerian Tenaga Kerja, Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan gitu? Karena dia tidak menindak menyelidiki ada perusahaan yang tidak mengurus perizinan dan berdiri di kota dan berdiri di Pulau Jawa terutamanya dan di Kota Tegal seperti itu. Silakan Audrey, dia, ya. Baik, Hilmi. Jadi pertanyaannya dari kelompok Hilmi, kalau kelompok 2 ini antara setuju atau tidak setuju ya, Hilmi? Iya, betul. Kalau dari kelompok kami menjawab setuju, Hilmi. Apa alasannya, Audrey? Halo, Audrey dan kawan-kawan kelompok 2. Kalau setuju apa alasannya? Karena ini Bapak, hal yang telah dibilang sama Hilmi itu benar Bapak, itu tugas atau tanda merah dan itu tamparan buat pemerintah Indonesia Bapak. Iya. Oke. Gitu ya Hilmi pandangannya, nanti kita bisa diskusikan lagi. Siap Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Mari kita beri aplaus dulu kepada kelompok 2, kelompok 8 dan teman-teman yang sudah menyampaikan paparannya. Baik, sesi yang kedua saya minta kelompok, bentar ya. Saya minta kelompok 11. Ada kelompok 11. Muhammad Hilmi Sultansyah, ya. Hilmi ya. Ukasyah Abdillah, Raden Muhammad Haikal, Ayu Adina, Angel Maulidia Sinaga, Rory Fizati Ivo, dan Virginia Dava Hilmi. Silakan kelompok 11 mempresentasikan. Pembahasnya saya minta dari kelompok 5. Rizky Yudo Purwantoro, Ahmad Ruhyat Afif, Rehwel Hananiel Yido Sirei, Risma Hermila, Nusafiti Fatma, Sarah Azara, Ramiza Makfira, Nurul Mutmainah. Jadi silakan kelompok 11 Anda mempresentasikan, tolong kelompok 5 Anda memperhatikan dengan benar, nanti Anda membahas apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 11 tadi. Silakan kelompok 11. Siapa yang presentasi? Oh, ini kebetulan ada Raden Haikal sini ya, ketua kelas ya. Ya Pak, betul Pak. Pak, punten Pak. Kami boleh presentasinya bareng-bareng nggak Pak? Boleh, silakan. Ya. Mau ganti-gantian? Oke, silakan. Betul Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak.
Silakan. Ya, saya izin share screen ya, Pak. Ya. Gimana teman-teman, udah kelihatan belum? Belum keluar ini, sedang proses. Guys, udah kelihatan belum? Saya belum kelihatan, di saya belum. Ah, ya sudah. Belum. Ya, saya sudah. Silakan, Angel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas terstruktur satu ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai soal nomor 1. Silakan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Adina. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tipe struktur sosial yang dapat diambil dari bagian pengantar materi kuliah. Jadi di sini hasil diskusi kami menemukan ada 3 struktur sosial, yaitu yang pertama struktur institusional atau normatif, yaitu meliputi aturan formal dan informal, yaitu norma sosial, termasuk norma mengenai peranan yang melekat pada setiap status sosial. Kemudian terjadi beragam aturan di masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Jadi pada bagian pengantar tersebut dapat kita lihat bahwa dalam kehidupan sosial itu salah satu struktur sosialnya adalah tentang normatif, di mana kita dalam berkehidupan ini diikat oleh sebuah norma. Maksud diikat di sini agar kehidupannya itu lebih tertata dan lebih terjaga keeratannya, tidak menimbulkan masalah. Untuk struktur sosial yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Ukasha Abdillah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayu. Yang kedua ada struktur interaktif atau figurasional. Dalam pengantar tersebut terdapat menyangkut relasi aktual atau konkret pelaku sosial pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian terdapat pola hubungan yang relatif mapan antar berbagai komponen sosial, baik pada level mikro, meso, maupun makro. Dari struktur figurasional ini, kita dapat melihat bahwa terdapat pelaku sosial yang memiliki terkait pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian ada struktur distribusional yang menyangkut penggolongan masyarakat berdasarkan ciri sosial seperti sikap, pendapatan, peluang, mobilitas, di mana status sosial ini, distribusional ini terdapat kayak status kekeluargaan, di mana memiliki pekerjaan terdapat di bagian atas, tengah, maupun di bawah. Kemudian ada merujuk pada distribusi penduduk ke dalam posisi sosial berbeda yang merefleksikan dan mempengaruhi relasi antar individu. Blau PM 1977. Sekian dari saya untuk nomor 1. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selamat pagi. Nama saya Raden Muhammad Haikal. Di soal nomor 2 ini pertanyaannya adalah jelaskan keragaman bangsa Indonesia dengan menggunakan konsep struktur distribusional seperti yang diuraikan Peter Blau. Jawabannya adalah Blau mengungkapkan bahwa struktur sosial merujuk pada distribusi penduduk ke dalam posisi-posisi sosial yang berbeda, yang merefleksikan dan mempengaruhi relasi orang satu dengan yang lain. Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menunjukkan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keragaman ini digolongkan berdasarkan ciri-ciri sosial yang dimiliki oleh seorang individu itu sendiri, seperti etnis, suku, agama, ras, bahasa, pendapatan, dan lain-lainnya. Hal ini didasarkan, menunjukkan, dan mempengaruhi relasi sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, nama saya Virginia. Saya akan menjawab soal nomor 2 bagian B. Apa resiko dari keragaman tersebut bagi integrasi sosial bangsa Indonesia dan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya? Resiko dari adanya keragaman di Indonesia adalah kurangnya rasa saling
menghargai, dan toleransi antar kelompok etnis, suku, agama, ras, bahasa, dan lain-lain, yang menjadi salah satu penghambat adanya integrasi sosial di Indonesia. Selain itu, adanya sifat primordial yang merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lainnya menjadikan integrasi sosial sulit tercapai. Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan kesadaran warga Indonesia untuk selalu menghargai sesama dan antar kelompok dan menyadari bahwa setiap kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, mengingat banyak sekali keragaman yang negara Indonesia miliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk soal nomor 3, sini yang diceritakan bahwa bacalah berita yang berjudul Jerat Pemikat yang Membuat Sekarat. Yang terdapat, sebutkanlah struktur sosial vertikal yang ada dalam usaha penangkapan ikan dan apa implikasinya bagi mereka yang berada pada kelas bawah. Jadi pada jawaban kami yaitu struktur sosial vertikal pada berita tersebut yaitu terjadinya problematika antara pihak perusahaan di Tegal, yaitu Mandiri Tunggal Bahari sebagai kelas atas dan anak buah kapal sebagai kelas bawah. Penyiksaan dan perbudakan ini dimanfaatkan oleh pihak perusahaan dengan memberi lowongan pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak persyaratan, yaitu membutuhkan dokumen seperti KTP dan kartu keluarga saja. Sedangkan layaknya pekerjaan pada umumnya, lalu memberi perlakuan kepada anak buah kapal tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, serta melanggar kode etik pekerja. Peristiwa ini merupakan implikasi atau sebab akibat bagi para ABK, anak buah kapal, yang membuat prihatin atas kemaslahatan para pekerja dan menjadi atensi kepada pemerintah dan lembaga yang berwenang. Seperti itu, dan saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Ya, teman-teman, terima kasih atas yang sudah mempresentasikan dan untuk kelompok 5 dipersilakan untuk menanggapi atau ada yang ingin bertanya. Dipersilakan. Silakan kelompok 5. Angel bisa share screen-nya ditutup. Kelompok 5, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rehwel, saya dari kelompok. Rehwel Siremowar. Ini dari Papua ini ya? Betul, Bapak. Oh, jauh sekali kita ya. Silakan Rehwel. Ya baik, pertama-tama saya ingin mengapresiasi kelompok 11 atas pemaparan materinya yang cukup jelas menurut kami. Tapi ada satu pertanyaan yang ingin kami sampaikan terkait pernyataan kelompok 11 untuk jawaban nomor 2 bagian B. Tadi sempat disebutkan bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan integrasi sosial bangsa Indonesia yaitu dengan menghargai sesama kelompok dan juga menyadari bahwa kelompok mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi saya menyadari bahwa jawaban ini menurut saya masih terlalu filosofis ya. Mungkin apakah kelompok 11 bisa memberikan jawaban yang mengenai langkah konkret apa yang bisa diambil oleh individu maupun kelompok yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan integrasi sosial di bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan kelompok 11. Baik, terima kasih kepada Rehwel telah bertanya. Saya akan menyampaikan menurut saya, kalau misalkan menghargai itu kan emang sulit dilakukan ya sebenarnya. Tapi itu bisa dimulai dari diri sendiri dulu. Kita ngelakuin kayak misalkan kita punya tetangga yang berbeda, memiliki suku yang berbeda, atau misalkan punya agama yang berbeda. Itu kita bisa berdampingan, saling membantu tanpa adanya perpecahan kayak gitu. Kita saling menghargai aja. Kalau misalkan saling ibadah ya udah kita menghormati aja. Seperti itu. Kalau misalkan kita udah melakukan dari diri sendiri, kita juga bisa mengajak kelompok kita. Seperti itu. Misalkan dari sesama, misalnya saya Muslim, mengajak sesama Muslim untuk menghargai juga kalau misalkan ada agama lain yang beribadah. Seperti itu.
Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Menambahkan? Ya, Itu izin dari menambahkan. Virginia. Silakan, Raden. Ya, sebelumnya terima kasih kepada dari pertanyaan Rewel. Cukup bagus juga pertanyaannya terkait dengan filosofi dan sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah adanya perpecahan itu salah satu hal kecilnya adalah kadang kita menyalahkan orang lain gitu. Yang menurut kita benar dan dia itu salah itu kadang menjadi terbelah menjadi dua gitu loh. Kayak misalkan oke, kita menghargai mereka gitu. Tapi kadang kita sebagai manusia suka menganggap bahwa ada yang jahat, ada yang buruk dan ada sebagainya, itu secara tidak langsung membelah dua. Itu salah satu antisipasinya adalah yaitu adalah berdialog gitu. Kita itu tahu gitu maunya mereka tuh apa dan maunya kita tuh apa gitu loh. Kita memang berbeda-beda gitu loh. Tapi kadang kita suka membedakan antara dengan yang baik dengan yang benar, mana yang baik dan mana yang jahat gitu loh. Secara tidak langsung itu terbelah menjadi dua. Salah satu solusinya adalah berdiskusi, berdialog. Seperti itu. Oke, silakan Rahel. Itu pandangan dari Virginia dan Raden Haikal. Silakan Rahel, ada komentar? Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok 11. Dan untuk pertanyaan jawaban kelompok 11 untuk nomor 2B, saya ada pertanyaan lanjutan nih. Jadi kan untuk permasalahan integrasi sosial bangsa Indonesia ini kan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak atau beberapa pihak saja ya. Tapi semua pihak dalam negara itu harus turut bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan integrasi sosial ini. Menurut kelompok 11, apakah pemerintah sebagai stakeholder juga perlu mengambil peran dalam mengatasi permasalahan integrasi sosial ini? Terima kasih. Silakan Angel, diatur siapa yang akan merespon. Boleh, Hilmi. Gimana, Mi? Oke, Rewel, tolong ulang sekali lagi pertanyaannya, Rewel, biar saya mengerti lebih jelas. Bisa diulangi lagi pernyataannya. Baik, pertanyaan saya, apakah pemerintah sebagai stakeholder perlu mengambil peran juga untuk mengatasi permasalahan integrasi sosial di bangsa Indonesia? Terima kasih. Oke. Pasti, kalau menurut saya, pasti pemerintah berperan seperti itu. Karena contohnya saya di daerah Jakarta Timur, ada di daerah Duren Sawit, teman saya salah satunya, jadi manusia itu cenderung mempertahankan kebudayaannya, seperti itu. Jadi ada Ambon, satunya saya lupa suku apa, jadi dia mengalami sebuah pergesekan seperti itu. Jadi mungkin ada ketersinggungan antara bersosial. Di situ terjadi seperti tawuran, sampai ada yang mohon maaf jatuhnya korban seperti itu. Nah, di sini ada peran pemerintah seperti ada polisi untuk mengamankan, terus ditegakkannya peraturan-peraturan yang baru seperti misalnya yang pemerintah membuat undang-undang atau ya seperti itu. Jadi dari sisi keamanan dan sisi peraturan harus ditegakkan. Walaupun kita menghadapi berbagai revisi ya, banyak perubahan setiap, karena kita sudah di era yang berubahnya cepat seperti itu. Jadi pasti pemerintah berperan, walaupun emang banyak dari pandangan-pandangan orang bahwa lembaga pemerintah itu kurang bagus, tapi diusahakan transparansi dari pemerintah tersebut sih. Itu jawaban dari saya. Terima kasih, Rewel. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk teman-teman lain dari kelompok 5 ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin menanggapi. Silakan. Dari kelompok 5. Pak, izin Pak. Ya, Rizky. Silakan Rizky. Iya Pak, saya lebih tepatnya untuk menanggapi jawaban dari Raden Haikal yang mengenai adanya diskusi antar kelompok. Namun pada kenyataannya pada saat ini tidak semua orang yang berdiskusi itu mendapati jalan tengahnya. Dari perlakuan tersebut hanya beberapa oknum yang melakukan kesalahan, bukan semuanya. Namun di sini Raden Haikal memberikan tanggapan bahwa semuanya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan.
tapi pada kenyataannya hanya beberapa oknum yang melakukan kesalahan tersebut serta membuat kegaduhan antara satu dengan yang lainnya. Jadi menurut saya tanggapannya mengenai diskusi itu sudah tepat, namun kita harus lebih memilih dan memilah bagaimana kita membedakan antara kelompok dan oknum. Oknum itu adalah yang membuat pecah belah, jadi bukan semua kelompoknya, hanya oknum di dalam kelompok tersebut yang memecah belah antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Terima kasih. Silakan, Haikal. Terima kasih atas tanggapannya dari Rizky Yudo. Benar-benar bagus banget sih. Benar juga apa kata Rizky Yudo. Tapi balik lagi ke jawaban Virginia. Balik lagi ke diri sendiri. Jika memang itu jalan yang benar, jika memang itu kita bisa membedakan mana memang kelompok yang benar dan mana oknum, itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau memang kita benar, dipersilahkan. Seperti itu. Terima kasih Rizky Yudo. Terima kasih, Haikal. Oke. Dari kelompok 5 masih ada? Ya, kalau tidak ada, saya buka bagi rekan-rekan lain di luar kelompok 5. Ada yang mau komentar? Silakan. Tanya, Pak. Risma. Risma Hermila dari kelompok 5. Saya mau menanggapi soal nomor 3. Di kelompok saya itu, soal nomor 3 itu secara vertikal itu menurut teks tersebut itu dibagi jadi 3. Jadi kan stratifikasi sosial atau struktur sosial vertikal itu kan bisa terjadi karena adanya faktor ekonomi, pendapatan, kekuasaan gitu kan ya Pak. Nah, pertanyaannya menurut kelompok 11 bagaimana nih penjelasan secara spesifiknya tentang perubahan struktur sosial dari segi ekonomi dan kekuasaan pada teks tersebut. Terima kasih Pak. Silakan kelompok 11. Angel dan kawan-kawan, siapa yang merespon pertanyaan pernyataan Risma? Mohon diulang lagi Risma pertanyaannya aja. Enggak apa-apa. Risma, bisa pertanyaannya diulang Risma? Menurut kelompok 11, bagaimana penjelasan secara spesifik dari struktur sosial karena faktor penyebab dari segi ekonomi dan kekuasaan pada teks tersebut? Ya, sudah pasti kalau kita lihat dari ekonomi, terima kasih Risma sebelumnya telah bertanya kepada kami. Kalau menurut saya dari struktur ekonomi adanya permintaan dan penawaran seperti itu. Ketika orang membutuhkan sesuatu, dia merelakan posisi sosialnya itu bahkan bisa berada di bawah karena untuk memenuhi kebutuhan hidup pada hakikatnya seperti itu. Jadi ketika manusia membutuhkan sesuatu, kita harus rela menurunkan derajat sosial kita seperti itu. Anggaplah kita membutuhkan ilmu kepada ilmu agama seperti kepada pemuka agama. Kita tidak bisa menyandingkan diri kita sama dengan pemuka agama, tapi kita menurunkan diri kita untuk menghargai dia dan menerima ilmu-ilmu serta kita dapat saling berinteraksi seperti itu. Kita bahkan kita punya hak untuk menolak dan menerima seperti itu. Tapi karena kalau kita lihat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita pasti akan rela melakukan apa saja seperti itu sebagai hakikat kita sebagai manusia. Kalau untuk ekonomi. Lalu untuk kekuasaan. Kalau kita lihat dari negara kita itu, kita merupakan negara demokrasi seperti itu. Di mana ada lapisan masyarakat dan lapisan para politikus. Nah, politikus ini kan mencalonkan diri dengan berbagai klasifikasi seperti itu. Untuk mencapai sebuah kekuasaan, dia tidak bisa asal-asalan seperti itu. Jadi kami merasa bahwa kekuasaan itu dipilih dari lapisan masyarakat, lalu untuk mewakilkan atas aspirasi-aspirasinya. Kalau menurut saya seperti itu. Mohon maaf jika kurang jelas, karena saya masih butuh data untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, karena takutnya saya menyampaikan hal yang salah. Terima kasih. Baik. Begitu Risma? Ada komentar dari Risma?
Terima kasih Hilmi untuk jawabannya. Oke. Yang saya pertanyakan tuh dalam kasus teks dari jerat, apa judulnya, yang dari jerat yang tadi kasus yang agen nakal itu, menurut Helmi, menurut kelompok 11 gimana? Kalau menurut saya tadi Hilmi itu menjelaskan secara umumnya, Pak. Ya, Hilmi menjelaskan secara umum. Ya, tapi Risma bertanya secara spesifik sebenarnya. Silakan. Ada yang menanggapi teman-teman kelompok 11? Kelompok 11 ada yang menangani merespon? Angel sebagai koordinator kelompok, siapa yang mau jawab nih? Ada? Saya Pak, izin menambahkan, saya Rory Fetivo dari kelompok Silakan Rory. 11. Ya, silakan Rory. Halo, Rory, silakan. Ya, baik, Pak. Kalau menurut saya, berdasarkan struktur sosial vertikal dari berita tersebut, yaitu tentang kekuasaan, biasanya pihak yang lebih atas seperti perusahaan kapal tersebut merasa lebih superior daripada yang di bawah. Dan adanya ketergantungan antara pihak yang ABK tersebut kepada pihak atasnya untuk itu pendapatannya, sehingga mereka nggak bisa melakukan kayak penuntutan, soalnya mereka kan digaji di sana. Mereka adanya kelas superior dan adanya ketergantungan antara kelas bawahnya sama kelas atasnya gitu, Pak. Oke. Cukup ya. Dari teman-teman yang lain di luar dua kelompok ini, ada yang komentar? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Raihan. Kemana Raihan bertanya? Kelompok 2, Pak. Yang bertanya. Kelompok 2. Soal nomor 2. Sama jawaban yang diberikan oleh salah satu anggota kelompok. Baik, tadi saya ingin sedikit menyorot terkait jawaban pertanyaan dari Rizky Yudo kepada Raden Haikal, yaitu mungkin salah satu solusi dari mengurangi risiko terjadinya disintegrasi dan keragaman itu, selain meningkatkan kesadaran, tadi dijawab dengan melakukan diskusi atau dialog. Misalnya, saya adalah salah satu mahasiswa yang mungkin berasal dari salah satu daerah yang tertinggal, terluar, atau bahkan dalam daerah saya itu sering terjadi kekacauan yang bahkan sering diisukan kira-kira daerah saya ini ingin memerdekakan diri dari bangsa Indonesia gitu. Dan mungkin ketika saya ingin melakukan diskusi atau dialog, seringkali bahkan dituduh separatis, ingin melakukan pemberontakan atau ingin melakukan penggunaan kekuasaan, padahal kita tuh tujuannya ingin berdialog terkait apa yang sedang kita alami sekarang gitu. Kira-kira menurut kelompok 2 terkait hal yang terjadi seperti itu, solusi apa yang bisa diberikan? Terima kasih. Bukan kelompok 2 ya, kelompok 11 ya? Sorry. Kelompok 11, Pak. Maaf. Ya, 11 ya. Silakan direspon pernyataan pandangan Rehan. Rehan posisinya di mana nih Rehan? Lagi di Makassar, Pak. Halo Rehan. Di Makassar, Pak. Di mana? Makassar. Makassar ya. Silakan Angel, teman-temannya siapa yang mau jawab? Mohon maaf Pak, Rizky Yudo itu dari kelompok 2 Pak. Iya, Oh, saya kan ya? Yudo nanya ke Raden Haikal. Nah, si Haikal tadi jawabnya tentang berdialog. Kan tadi Rizky kan Yudo kan bertanya kepada Haikal dalam soal dialog. Nah, kemudian sekarang Rehan menampilkan suatu fenomena baru. Ya, bagaimana jawaban Haikal nih? Ya, atau teman-teman yang lain dari kelompoknya. Silakan. Silakan Haikal. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ryan Halil. Ya, sebelum saya menjawab, mungkin dari teman-teman kelompok 11 ada yang mau jawab juga. Oke,
Jika tidak ada, terima kasih. Menurut kami, terkait hal tersebut, kayak misalkan tadi Rayhan Halil menyampaikan bahwasannya kita dari pelosok, terus kayak dia tuh berusaha untuk berdiskusi tapi udah dituduh separatis dan sebagainya. Itu menurut saya yang bisa itu tuh bisa terpecah belah gitu loh. Pembeda antara yang menurut kita baik, terus kita menganggap bahwa mereka jahat misalkan. Padahal yang mereka yang jahat pun menganggap bahwa diri mereka itu baik gitu loh. Itulah yang membuat, yang menurut kami itu berpikir bahwa itu yang bisa menjadi sebuah, itu tuh menjadi suatu hal yang bisa jadi terpecah belah gitu loh. Dan kenapa itu tuh jadi solusinya adalah diskusi gitu loh. Biar kita sama-sama tahu gitu loh. Kira-kira maunya dari mereka apa dan maunya dari kita apa. Dan kalau misalkan ternyata dituduh separatis dan sebagainya, pokoknya suatu hal yang benar-benar negatif, padahal sebenarnya itu tujuannya adalah diskusi, dan mungkin bisa melanggar hukum gitu, kayak misalkan perpecahannya berupa fisik dan sebagainya. Solusinya adalah yang pasti kita berusaha untuk berhubungan dengan, bekerja sama dengan pihak pemerintah atau stakeholder gitu loh. Dimana ini tuh sudah membawa-bawa hukum gitu loh, kriminalitas dan sebagainya gitu loh. Dan itu balik lagi ke stakeholder gitu loh, itu balik lagi ke pemerintahnya juga gitu loh. Kira-kira pemerintah ini ingin memberikan kebijakan apa gitu loh. Dan dari pihak kita sebenarnya kita mau berdiskusi gitu loh. Dan pemerintah itu berusaha menampung kita, oh ternyata dari pihak bawah ini pengennya diskusi gitu loh. Dan pemerintah kira-kira mengeluarkan kebijakan seperti apa. Apakah sudah terjawab, Halil? Oke. Cukup ya. Teman yang lain ada komentar? Silakan. Halo. Atau Rehan masih mau mengomentari pandangan Haikal tadi? Rehan? Sebenarnya udah cukup jelas sih, cuman paling kalau misalnya tuduhan separatis ini berasal dari pemerintah bagaimana? Yang mana pemerintah ini sendiri suatu institusi yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Oke, itu nanti diskusinya panjang tuh Rehan. Ya. Baik, saya pindah ke teman-teman yang lain. Satu orang lagi, masih ada yang mau komen? Apakah boleh menambahkan, Pak? Ilhan? Oh, iya Pak. Ya, silakan Ilhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilhan Baslin dari kelompok 1. Ingin menambahkan tentang disintegrasi sosial. Bisa on cam, Ilhan, sebentar? Sebentar ya Pak. Ilhan? Ya, ya Pak. Bisa on cam sebentar aja, cukup lagi. Biar kita lihat wajahnya. Saya mencoba Pak, soalnya sinyal tadi sering terputus gara-gara sebentar aja, udah itu nanti Anda tutup stabil. lagi. Baik. Tapi muka saya nggak kelihatan, sebentar. Wah ini yang kelihatan kampus IPB ini. Iya, nggak tahu kenapa. Oke, silakan lah Ilhan, silakan. Ya, seperti kamera saya error Pak. Soalnya ini saya sudah menghidupkan kamera tapi tidak ada. Ya, silakan. Oke, menambahkan lagi tentang disintegrasi sosial tadi, pendapat saya pribadi itu bisa dilakukan untuk menghindari disintegrasi sosial, bisa dilakukan oleh berbagai cara, Bapak. Pertama dari lingkungan atau unit terkecil dari masyarakat, itu dari keluarga. Nah, gimana tentang bagaimana cara orang tua mendidik anaknya, bagaimana kita dalam keluarga saling mengingatkan untuk dalam keberagaman, baik kita hidup dalam keberagaman, Bapak. Nah, dalam bermasyarakat juga bisa dilakukan dengan cara kembali ke nilai luhur bangsa kita, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Nah, karena dengan metode ini saya rasa jika di dalam masyarakat kita sering berkumpul bersama, bisa melakukan gotong royong, itu bisa menumbuhkan lagi nilai nilai kekeluargaan antar kita, bisa menumbuhkan kembali nilai saling seperjuangan kita, nilai persaudaraan kita antar masyarakat, sehingga tidak ada lagi selisih paham atau disintegrasi yang terjadi di masyarakat menurut saya. Terus juga ke tingkat lebih atas lagi mungkin pemerintah mungkin bisa melakukan suatu tingkat preventif atau untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi dengan membuat peraturan-peraturan atau sosialisasi yang sudah dijelasin sebelumnya oleh kelompok 11. Seperti itu saya Pak. Dan juga di bidang pendidikan juga penting bahwa kan anak-anak muda itu yang akan meneruskan lagi, yang akan sebagai tonggak pendiri bangsa ini. Nah, itu juga perlu dalam pendidikan dijelaskan bahwa keberagaman itu ada. Karena saya melihat anak-anak zaman sekarang itu kurang menghargai perbedaan dan rasa kewarganegaraan atau
cinta tanah airnya itu tidak, maksud saya bukan tidak, kurang kuat seperti itu Pak. Jadi dan pendidikan juga berperan penting untuk menangani disintegrasi sosial yang ada. Karena jika generasi muda Indonesia itu sudah memiliki rasa kekeluargaan kuat, rasa kewarganegaraan kuat, itu juga bisa berperan besar untuk menghilangkan atau mengurangi disintegrasi sosial yang ada di masyarakat. Seperti itu Pak. Oke, baik, tidak usah dikomentari. Saya pikir ini pandangan dari Ilhan ya. Saya pikir dari diskusi kita tadi, secara keseluruhan saya senang dengan kelas ini ya. Diskusinya cukup menarik, Anda cukup aktif pertama. Jadi dari proses diskusi supaya mood seperti ini dipertahankan ini sampai akhir kuliah kita nanti ya. Anda bisa aktif. Jangan takut salah lah, namanya belajar ya, dosen juga bisa salah gitu ya. Tapi kita bisa menggambarkan realitas apalagi dengan contoh-contoh yang terjadi di sekitar kita ya. Tadi diungkapkan oleh Ilhan, Raihan, yang terakhir tadi ya, digambarkan dari teman-teman kelompok 4 yang tadi sudah 2 presentasi dan 2 membahas. Itu dari sisi format diskusi kita. Dari sisi substansi saya melihat Anda sebenarnya relatif lebih sudah memahami nih, apa itu struktur sosial ya, sebagai suatu lensa untuk memahami masyarakat ya, masyarakat Indonesia. Dari bacaan-bacaan kasus yang Anda dalami, saya melihat wah ini sudah relatif paham sehingga saya nanti lebih mudah akan menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, yang penting ada pesan moral dari diskusi kita ini, bahwa kita hidup di Indonesia ini sangat beragam ya. Nah, tadi pesan Haikal disambut oleh siapa tadi, Yudo ya, Rizky Yudo, bahwa dialogis itu menjadi penting. Nah, kadang-kadang kita lihat seperti tadi diungkapkan Ilhan juga, dialogis terjadi di lapisan atas, tapi di lapisan bawah tidak terjadi. Sehingga Anda bisa lihat sekarang banyak kasus yang tidak konsisten antara realitas di atas dengan realitas di bawah. Nah, ini yang kita lihat ternyata jangan-jangan kita melihat struktur sosial secara vertikal yang belum berlangsung dengan baik. Mungkin secara horizontal sudah berlangsung, tapi secara vertikal belum berlangsung dengan baik. Itu pesan moralnya. Jadi kita hidup beragam, bagaimana dengan keberagaman itu bukan mencari persamaan, tapi kita bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Yakinlah dengan berdialog kita memahami apa perbedaan-perbedaan di antara kita. Dengan lensa struktur ini kita bisa melihat keragaman yang terjadi, bagaimana kita memahami perbedaan, dan yang penting bagaimana kita menyikapi perbedaan. Karena dari 2 presentasi menunjukkan bahwa ini semua potensi untuk disintegrasi. Ya, ada persoalan-persoalan konflik dan sebagainya. Dan ini harus kita pecahkan. Ya, teman-teman tadi sudah meresponnya dengan baik. Oke, saya akan masuk kepada pembahasan perkuliahan kita pada hari ini. Ya, kelihatan rekan-rekan? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya, kita sekarang masuk pada, coba kita jelaskan ya bagaimana kita melihat struktur. Jadi kalau pengertian struktur itu, kalau kita merujuk pada Mauslis tahun 2008, menarik, dia membagi struktur sosial itu menjadi 3. Ada yang normatif, ya, yang sifatnya institusional, kelembagaan, nanti akan kita pelajari 2 minggu akan datang kita masuk pada bab kelembagaan. Ya, kemudian ada juga yang interaktif, ya, interaktif digambarkan yang bersifat figurasional, dan ada juga yang digambarkan dengan yang distribusional. Ya, ini pengertian struktur yang digambarkan. Nah, kalau kita lihat yang normatif itu tadi juga sudah Anda katakan, sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi ya di dalam diskusi tadi, yaitu struktur sosial berupa norma dan aturan baik yang formal maupun yang non formal. Nah, jadi ini adalah satu bentuk dari struktur yang sifatnya normatif. Bagaimana aturan-aturan, norma-norma itu sudah ada. Misalnya, saya tidak tahu, biasanya kan kalau di perumahan itu ya, di RT atau RW itu ada tulisan, tamu 1 kali 24 jam harap lapor. Gitu. Pertanyaan saya, kalau Anda bertamu gitu pernah melapor nggak? Atau yang didatangi oleh tamu itu pernah melapor nggak? Ya, jangan-jangan tidak pernah. Jangan-jangan nggak pernah gitu ya. Jadi itu persoalan di kita. Secara struktural kita bisa melihat ada norma-norma aturan, tetapi tidak pernah kita patuhi. Ya, itu satu contoh. Ya. Jadi ada yang bisa kita lihat tadi yang digambarkan, ada yang bersifat ya
Dikatakan di sini norma-norma aturan baik yang formal maupun yang non formal. Ini satu contoh ya, satu tipe yang normatif. Jadi ada peraturan, regulasi, yaitu menggambarkan suatu norma dan aturan baik yang formal maupun yang normal. Nanti di dalam kelembagaan akan kita bahas lebih mendalam. Kemudian yang kedua, ada yang interaktif atau figurasional, yaitu struktur sosial berupa relasi aktual atau konkret, kata kuncinya relasi, antar para aktor sosial pada waktu dan tempat tertentu, termasuk yang sering disebut sebagai pola relasi yang mapan. Mantap, ajek gitu ya. Itu ya, pola relasi yang mapan. Yang dicontohkan misalnya patron atau atronus berasal dari bahasa Spanyol, berarti seseorang yang memiliki kekuasaan atau power ya. Jadi patron ini punya power, status wewenang yang dan pengaruh, atau father, seorang yang memberikan perlindungan dan manfaat serta mendanai dan mendukung terhadap kegiatan beberapa orang, atau klien, istilah Latin clients yang berarti pengikut. Jadi ada patron atau father, dan di dalam pola relasinya tadi ada klien, istilah Latin clients yang berarti pengikut, atau klien berarti bawahan atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Artinya kalau kita memahami ya, dalam konteks interaktif, kata kuncinya adanya relasi aktual atau konkret antar para aktor. Nah, di sini digambarkan ada yang punya power dan ada pengikut, yaitu digambarkan. Nah, dari gambar ini Anda bisa melihat ya bagaimana pola-pola relasi antara apa yang disebut dengan patron atau father dengan klien. Itu yang interaktif ya, atau yang figurasional. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini contoh juga, contoh hubungan patron-klien, ya, contoh struktur sosial nelayan di Balikpapan. Ini dalam bukunya Pak Rilus Akinseng, dalam disertasinya, dia menulis ada kelas pemilik dan ada kelas buruh. Ya. Nah, kelas pemilik ini ada disebut dengan patron, ya, punya relasi dengan klien di bawahnya, jadi hubungannya disebut dengan hubungan patron and klien. Si patron ini punya kuasa, punya wewenang, punya sumber daya, dia disebut sebagai kelas dominan, sedangkan si klien yang kelas buruh ini adalah kelas subordinat. Dalam pola relasi patron klien itu juga tergambar adanya pola-pola relasi yang eksploitatif dominatif. Jadi si kelas dominan mengeksploitasi kelas subordinat dan kelas dominan lebih dominatif dibandingkan kelas terhadap kelas subordinat. Itu yang digambarkan tadi seperti di sini dikatakan yang interaktif atau figurasional, ya, itu yang digambarkan pada tipe yang kedua. Kemudian pada tipe yang ketiga itu dipandang sebagai struktur sosial yang distribusional. Apa artinya? Struktur sosial berupa distribusi populasi. Nah, kalau tadi kata kuncinya relasi, di sini berdasarkan kategori. Apa yang mengindikasikan, menjadi indikator dalam kategori tersebut? Bisa karena kekayaan, bisa karena etnis, kita bisa berbeda etnis, dikategorikan ada etnis Melayu, etnis Jawa, dan seterusnya, berbeda kategori jenis kelamin, dan sebagainya. Salah satu contoh digambarkan oleh Peter Blau, bahwa struktur sosial itu dikonseptualisasikan secara sempit sebagai merujuk pada distribusi penduduk di antara berbagai posisi-posisi sosial yang mencerminkan dan mempengaruhi hubungan masyarakat satu sama lain. Jadi berbincang tentang struktur sosial adalah berbicara tentang perbedaan-perbedaan di antara orang-orang. Apa yang bisa kita lihat? Ya, kalau tadi kita kembali kepada yang pertama ini adalah yang normatif institusional, kata kuncinya apa? Norms atau aturan, bisa formal atau informal. Kalau yang interaktif itu kata kuncinya adalah relasi. Dia menggambarkan pola-pola relasi, pola hubungan seperti ini. Sedangkan yang ketiga, yang distribusional, itu kita melihat bagaimana populasi orang-orang itu dibedakan menurut kategori-kategori tertentu. Apa yang menetapkan kategori itu? Bisa karena kekayaan, lapisan atas, lapisan bawah, lapisan menengah, bisa etnis, ya, bisa jenis kelamin, dan banyak lagi yang lain. Tapi dari semua itu, apa yang dikatakan Peter Blau, bahwa berbicara tentang struktur adalah berbicara tentang perbedaan.
di antara orang-orang. Itu yang kita lihat. Jadi kalau di sini dikatakan oleh Peter Brown, social structure is conceptualized narrowly as referring to the distribution of a population among different social positions that reflect and affect people relation with one another. To speak of social structure is to speak of differentiation among people. Jadi perbedaan di antara orang-orang. Itu kita bicara. Jadi kalau rekan-rekan melihat bagaimana kita menggunakan social structure atau struktur sosial sebagai lensa untuk memotret masyarakat, seperti yang kita diskusikan tadi. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang beragam. Lihat normanya. Bagaimana pola-pola relasinya. Salah satu contoh kan tadi dalam pelayan, ada patron and client, ada yang dominan dan didominasi, ya, yang punya kuasa dan yang dikuasai. Yang ketiga juga bisa kita lihat berdasarkan kategori, ada distribusi orang-orang. Jadi kelas ini kalau saya anggap populasi bisa saya bedakan dari sisi struktur distribusional, ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, bisa kita kelompokkan, ada dari etnis tertentu dan etnis yang lain. Oke, bisa kita satukan juga dari sisi agama. Ya, saya juga bisa bertanya menggunakan kuesioner kepada berapa pendapatan rumah tangga atau keluarga Anda. Itu bisa kita lakukan. Itu yang sifatnya distribusional. Tapi di kelas ini sebenarnya kita punya relasi juga antara saya dengan Anda, saya sebagai dosen dan Anda sebagai mahasiswa, itu juga menggambarkan pola relasi yang kedua tadi, ya. Tapi di antara kita sekarang berkuliah ini, kita punya norma nggak dalam berkuliah ini? Punya. Apa yang kita bahas pada pertama kali kuliah yaitu kontrak perkuliahan. Itu norms kita. Ya, jadi jangan sulit-sulit memahami, ya. Jadi kalau kita melihat apa yang disebut dengan struktur sosial, ada 3. Bisa kita lihat dia sebagai norma, aturan. Yang kedua menggambarkan relasi, yang figurasional tadi. Yang ketiga kita bisa mengkategorikan, ya, berdasarkan aturan. Bisa kita lihat, ya, kita gambarkan di dalam proses. Nah itu kalau kita memahaminya, jadi tadi yang seperti saya katakan, apa pesan moral dari diskusi kita? Ya tadi, ternyata kita bisa melihat perbedaan-perbedaan itu. Kemudian, konsep kunci untuk memahami struktur sosial itu adalah parameter. Yakni karakteristik yang digunakan oleh anggota populasi untuk membuat perbedaan di antara mereka. Nah, jadi tadi yang ada yang distribusional tadi, ada yang parameter nominal, membedakan anggota populasi dengan menggunakan kategori diskrit, ya, seperti suku, agama, jenis kelamin, pekerjaan, itu parameter nominal, ya, dikatakan kategori yang diskrit. Tapi yang kedua bisa juga menggunakan parameter yang berjenjang atau bertingkat, yang menempatkan anggota populasi ke dalam skala atau tingkatan yang bersifat kontinu dari satu titik ke titik yang lain, dari satu posisi ke posisi yang lain, seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, ya, kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Itu adalah parameter yang berjenjang. Jadi bisa kita beda-bedakan kalau kita melihat dari parameter. Jadi karakteristik yang digunakan oleh anggota populasi untuk membuat perbedaan di antara mereka itu adalah parameter. Jadi ada 2, ada parameter nominal dan ada parameter berjenjang atau bertingkat. Itu yang bisa kita lihat, ya. Oke, nah ini kita lihat juga ada struktur sosial vertikal dan horizontal. Yang gambar ini menggambarkan struktur sosial vertikal. Anda lihat bagaimana di antara kita mungkin datang dari kelas-kelas rumahnya seperti ini. Tapi mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang datang dari kelas seperti ini, ya, yang bawah ini. Jadi pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan parameter bertingkat menghasilkan tingkat kesenjangan, level of inequality. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan kesenjangan, ya, inequality. Parameter diskrit ini menghasilkan strata atau kelas sosial. Jadi ada struktur sosial vertikal, lapisan atas, lapisan menengah, lapisan bawah. Ya, itu menggambarkan struktur sosial yang bisa kita lihat di dalam struktur sosial vertikal. Tapi jangan lupa ada juga struktur sosial horizontal. Ya, pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan parameter nominal, ya, menghasilkan kelompok-kelompok sosial atau grup-grup tertentu. Ya,
Misalnya ada masyarakat dari kelompok Muslim, ya, kelompok Nasrani, ya itu menggambarkan struktur sosial horizontal. Tingkat perbedaannya itu adalah diferensiasi, bukan inequality. Berdasarkan parameter nominal, ini menentukan tingkat keragaman atau heterogenitas atau level of heterogeneity dari suatu masyarakat atau komunitas. Maka dia disebut dengan struktur sosial horizontal. Pertanyaannya, di dalam struktur sosial horizontal bisa nggak kita lihat struktur sosial vertikal? Jawabnya bisa. Misalnya dari kelompok Muslim, bisa kita lihat ada yang lapisan atas, lapisan bawah, atau lapisan menengah. Kelompok dari masyarakat Nasrani juga ada lapisan atas, menengah, dan bawah. Jadi, struktur vertikal dan horizontal secara konseptual bisa kita bedakan. Ada yang vertikal dan horizontal, tapi realitasnya kita bisa menggambarkan juga di dalam suatu struktur sosial, kita bisa lihat di dalam yang horizontal juga bisa kita gambarkan ada yang vertikal. Termasuk di dalam setiap lapisan juga ada kita lihat perbedaan-perbedaan secara horizontal. Itu bisa kita lakukan. Nah, ini yang disebut dengan struktur sosial dan vertikal. Contoh diberikan di sini bagaimana contoh kerangka analisis struktur sosial horizontal dilihat dari beberapa parameter nominal. Misalnya parameter nominalnya kita lihat ada berdasarkan etnis. Ada apa saja bisa kita gambarkan. Ini horizontal kan? Dari suku Jawa, etnis apa saja bisa kita gambarkan. Agama, kepercayaan bisa kita gambarkan. Jenis kelamin, laki perempuan. Tapi di Thailand katanya sudah ada 7 jenis kelamin. Ya, wah, panjang lah ceritanya kalau kita lihat. Kemudian afiliasi partai politik. Ya. Misalnya kita dengar gonjang-ganjing sekarang Partai Demokrat. Ya. Wah, ini rame. Bisa kita lihat bagaimana afiliasi partai politik. Dan lain-lain bisa kita gambarkan. Ini satu contoh. Nah, dari parameter nominal tadi, misalnya kita lihat etnik, ada nih kelompok sosial Sunda, Jawa, agama dan kepercayaan, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Kejawen, Kairingan, dan seterusnya. Ya, jenis kelamin laki-laki, perempuan. Tadi saya bilang di Thailand itu ada katanya 7 ya jenis kelamin. Nggak tahu saya apa saja yang digambarkan di dalam persoalan seperti yang digambarkan tadi. Oke, itu kalau kita lihat contoh kerangka struktur sosial yang horizontal. Di sini bisa juga kita lihat contoh kerangka analisis struktur sosial yang vertikal, dilihat dari beberapa parameter. Ya, jadi ada parameter bertingkat, misalnya strata atau stratum, pelapisan sosial, ada pelapisan sosial atas, menengah dan bawah. Ada kelas tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ketika kita menetapkan kenapa dia di lapisan atas, itu bisa kita lihat dari sisi pendapatan, bisa juga dari penguasaan tanah, bisa juga dari tingkat pendidikan, kekuasaan, ya, kehormatan, dan lain-lain. Nah, ini contohkan di sini. Misalnya dari sisi pendapatan, yang dikatakan lapisan atas apabila pendapatan lebih besar dari 15 juta per bulan. Lapisan menengah 5 sampai dengan 15 juta per bulan. Lapisan bawah 5 juta per bulan. Tadi saya sempat tanya dengan siapa ya tadi? Anda datang dari lapisan mana? Dia Ebed Geno ya. Dia bilang saya dari lapisan bawah. Sebenarnya saya bisa bertanya kepada Anda. Orang tua Anda itu kalau kita pakai ukuran ya rumah tangga atau keluarga Anda itu berapa pendapatan per bulan? Ya. Misalnya tadi kita mengukur pakai 5 juta, apakah layak seperti itu? Mungkin 5 juta itu kecilan sekarang. Nah, ukuran-ukuran ini juga mengalami perubahan. Dan Anda juga melihat ukuran-ukuran pendapatan juga antara di daerah pedesaan dan perkotaan juga bisa berbeda. Ya, antara itu. Untuk di Indonesia Timur, gaji pegawai negeri itu ada namanya tunjangan kemahalan. Karena kalau ukuran gaji di Papua pakai ukuran rupiah di Jawa itu tidak kena, miskin semua orang di Papua itu, maka ada tunjangan kemahalan. Ya, jadi itu berbeda ukuran-ukuran itu bisa kita lihat. Nah, ini tingkat pendapatan secara hierarki bisa kita gambarkan seperti itu. Kemudian bisa juga kita lihat tadi ya, selain pendapatan, penguasaan tanah ini di pedesaan misalnya. Ya, penguasaan lahan, tanah itu lapisan atas apabila menguasai lebih dari 5 hektar. Setengah sampai 5 hektar lapisan menengah, lebih kecil dari setengah hektar itu di lapisan bawah. Itu bisa.
Untuk di masyarakat Indonesia, di pedesaan pertanian padi sawah, sudah ada ukuran-ukurannya. Misalnya 2,5 hektar ke atas, itu lapisan atas, ya. 0,5 sampai 2,5 itu lapisan tengah, di bawah 0,5 itu lapisan bawah. Bisa juga kita lihat pendidikan, ya. Tergantung parameter apa yang kita gunakan. Kekuasaan tadi ada pemilik kapal, ada nahkoda, ada awak kapal. Dari sisi kehormatan ada banker, pegawai negeri sipil, ada buruh, ya. Itu juga bisa menggambarkan bentuk-bentuk pelapisan secara bertingkat yang kita katakan sebagai struktur sosial vertikal. Ini struktur vertikal petani dan nelayan, satu contoh, ya. Bagaimana jumlah rumah tangga usaha pertanian, ini distribusinya, ya. Kalau kita lihat di Indonesia tahun 2013, kalau kita lihat berdasarkan golongan luas lahan yang di atas lebih kecil dari 1.000 meter dan lebih besar sama dengan 30.000 meter, digambarkan seperti ini, ya. Ini jumlahnya, ini persentasenya. Ini sumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Di kalangan petani di Indonesia, struktur sosial vertikal dapat dilihat dari luas pemilikan tanah. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Kalau dari golongan luas, bahwa ini seperti piramida, kan? Semakin dia ke atas, semakin sempit, makin kecil jumlahnya. 6,16, 6, ini gambarannya seperti piramida. Kalau kita lihat, ya. Tapi juga kita lihat misalnya kita bandingkan nanti tahun 2023, 10 tahun kemudian dari sensus pertanian, bagaimana gambaran ini? Apakah pasti ini sudah mengalami perubahan-perubahan? Itu bisa kita lihat. Ini juga menggambarkan struktur sosial vertikal petani dan nelayan. Kita gambarkan, ya. Oke, ini contoh struktur sosial kelas nelayan di Balikpapan. Ya, di dalam bukunya Pak Rilus itu konflik nelayan itu digambarkan ada kelas nelayan buruh, kelas nelayan kecil, kelas nelayan menengah, dan ada kelas nelayan besar atau kapitalis. Jadi dari yang lapisan bawah ya sampai pada kelas nelayan besar atau kapitalis. Oke, itu tentang definisi pemahaman kita. Tetapi struktur sosial itu juga mengalami dinamika. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kita merasa struktur sosial seperti aturan-aturan tadi, norm tadi, ya, yang berupa institution, ya, termasuk birokrasi, pola-pola perilaku kolektif yang diwariskan secara turun-temurun, maupun stratifikasi sosial yang ada begitu kuat mengekang kita. Jadi struktur ini yang seakan-akan mengatur hidup kita. Ya, sering kita merasakan itu. Ya, jadi bagaimana birokrasi, pola perilaku, termasuk Anda kuliah ini kan diatur kan oleh birokrasi pendidikan, ini mengatur Anda. Ya. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan-jangan tindak tanduk kita itu diatur. Anda datang dari masyarakat lapisan mana? Lapisan bawah ke, lapisan menengah ke, atau lapisan atas? Sehingga dikatakan sering struktur ini mengekang kehidupan kita. Itu salah satu fakta yang kita lihat. Ya, yang fakta yang kita lihat, struktur itu mengekang kita. Nah, kondisi seperti ini bisa membuat kita lupa bahwa sebenarnya struktur sosial itu merupakan buatan manusia secara kolektif. Dengan kata lain, struktur sosial adalah satu konstruksi sosial. Kita kok yang membuatnya. Jadi social construct. Jadi yang pertama, struktur itu adalah aturan-aturan yang tadi mengekang kita, tapi tanpa kita sadari sebenarnya struktur itu kita juga yang membuat. Maka dikatakan dia sebagai social construct, konstruksi sosial. Yang ketiga, struktur sosial bukanlah sesuatu yang kekal dan tidak dapat berubah. Dia dapat diubah. Nah, struktur sosial merupakan fenomena sosial yang dinamis yang mengalami perubahan baik secara perlahan maupun secara cepat. Apalagi zaman sekarang ketika terjadi pandemi COVID-19, perkembangan teknologi digital, revolusi industri 4.0, itu mengubah itu. Bagaimana pola-pola relasi, tadi ya, relasi, pengkategorian orang dengan ukuran-ukuran tadi apakah masih tepat? Jangan-jangan siapa yang menguasai informasi, atau sekarang di antara Anda, mana Anda datang dari lapisan atas mana? Itu dilihat dari followers-nya. Berapa followers Anda? Followers Anda di Facebook, apa di Twitter, atau di Instagram, itu berapa followers Anda? Itu bisa juga menentukan kita datang dari lapisan mana. Sekarang juga mengalami perubahan. Jadi gambaran-gambaran tadi dari sisi pendapatan, luas tanah, pendidikan, sekarang juga mengalami perubahan. Saya katakan tadi, karena pandemi COVID-19, kemudian revolusi industri 4.0 yang mau masuk ke 5.0,
itu juga menyebabkan parameternya berubah, ya, mengalami perubahan-perubahan. Nah, kita akan lihat ya sampai sejauh mana Anda yang masih relatif panjang dalam kehidupan ini akan melihat bagaimana perubahan-perubahan atau dinamika struktur tadi. Ya. Kemudian sebagian buatan manusia, struktur sosial itu bisa berubah. Jadi bagaimana interaksi antara struktur dengan individu bisa digambarkan. Ini ada struktur A, ya, struktur sosial A, ada individu-individunya, ada struktur sosial A atau B yang digambar. Ini juga akan mengalami perubahan. Jadi artinya institusi, ya, relasi sampai pada pengkategori yang distribusional itu pasti mengalami perubahan-perubahan. Nah, di dalam sosiologi memahami perubahan-perubahan atas struktur sosial itu adalah sesuatu yang menarik. Ya. Misalnya kalau kita lihat begini, besok iPhone akan mengeluarkan produk terbaru. Mereka launching, kemudian ada yang antri. Anda lihat, yang antri itu datang dari lapisan mana? Ya, kalau kita lihat datang dari lapisan mana? Secara distribusional kita bisa lihat. Ya, saya bisa menduga pasti itu golongan milenial datang dari lapisan atas yang punya duit kan dengan harga yang mahal. Tapi besok juga di tempat yang lain ada pembagian BLT, bantuan langsung tunai akibat pandemi COVID-19, bantuan-bantuan. Siapa yang ngantri? Lapisan atas atau lapisan bawah? Ya, Anda bisa melihat perbedaan-perbedaan. Karakteristik orang yang ngantri di dua fenomena yang berbeda itu bisa menggambarkan perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat tadi lah, bahwa memang kita beragam. Secara hierarki, secara vertikal, kita bisa datang dari lapisan bawah, lapisan menengah, dan lapisan atas, tergantung ukurannya. Tadi saya katakan, dalam konteks revolusi industri 4.0 ke 5.0, jangan-jangan nanti yang menjadi ukuran adalah follower. Nah, misalnya ditanya, kenapa sih Raffi Ahmad yang diundang ke istana untuk mendapatkan vaksin atau apalah sebenarnya gitu kan? Kenapa? Ya orang bilang karena dia followernya terbanyak di Indonesia. Kan itu kan? Itu udah satu ciri tuh. Oh, begitu ya cara pandang pemerintah ya, membawa orang ke istana itu untuk dilibatkan dalam satu aktivitas yang harus punya dampak kepada masyarakat. Dilihat followernya. Apakah dicari petani lapisan atas? Enggak juga kan? Artinya ukuran parameter-parameter tadi juga sudah mengalami perubahan-perubahan. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Nah ini menarik kalau kita lihat dalam mempelajari apa yang disebut dengan struktur tadi ya. Kita lihat di sini. Kemudian bisa kita juga lihat bila dilihat dari segi proses ya, pembentukannya ada dua jenis struktur sosial. Ada struktur sosial yang terbentuk tanpa disengaja atau dirancang. Contohnya norma-norma sosial informal, bagaimana adat bertamu, pola-pola perilaku tertentu yang pamali dan adat istiadat, ada sasi laut ya. Kalau kita ke Sulawesi Selatan, ke pedalaman Sulawesi Selatan ketika kita bertamu, Assalamualaikum, kemudian di rumah di sana kan rumahnya rumah panggung gitu ya. Ada yang menjawab Waalaikumsalam, yang bertamu ini laki-laki, yang menjawab Waalaikumsalam itu perempuan. Maka kita harus bertanya, ada siapa di dalam? Hanya saya sendiri. Maka normanya Anda harus pulang. Kalau tidak Anda melanggar norma-norma yang ada di masyarakat tersebut. Itu ya, itu norma di sana. Tapi mungkin kalau di Bogor, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, yang menjawab perempuan, yang bertanya laki-laki, ada siapa di dalam? Hanya saya sendiri. Kebetulan. Nah, itu hanya joke saya saja ya. Tapi paling tidak itu menggambarkan bagaimana kita bisa melihat ada norma-norma yang berlaku dalam dua masyarakat yang berbeda. Raihan ketawa itu. Kalau lihat di Sulawesi Selatan ya, kalau di pedalaman seperti itu. Kalau enggak kita bisa dibunuh itu. Itu namanya siri. Ada kelembagaan siri, ada norma-norma aturan siri. Itu yang digambarkan dalam masyarakat di pedalaman Sulawesi Selatan. Kita lihat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang terbentuk secara sengaja dan direncanakan. Contohnya tata tertib perkuliahan, kita punya kontrak perkuliahan, ada peraturan daerah, peraturan desa, undang-undang, protokol kesehatan, COVID-19 dan seterusnya. Itulah gambaran yang bisa kita lihat ya dalam soal itu. Itu penjelasan saya.